Pertama tanya god tegedih dengan sidro-do orang, tetapi pada saat terjadi sesuatu, dikarenakan semua keikhlasan itu tidak ada, maka semua itu akan sirna dan akan hilang. Menyegoknyan berokon sidro pengurus masjid, apabila goknyan gepubut nyo ikhlas karena Allah, pada saat goknyan hanali pengurus masjid, juga dia ikhlas untuk melakukan ketaatannya di dalam masjid ini. Menyegoknyan berokon sidro urang majelis pengurus majelis ta'lim, dan dia sebagai seorang jamaah, butuh-butuh karena Allah goknyan ikhlas. Goknyan hana gaya pikir panjang. Walaupun dia tidak lagi sebagai pengurus majelis ta'lim, tapi karena dia ikhlas karena Allah, tetap itu tidak akan pudar sama sekali. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan sayyidana abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal wathr wal laili idza yasr. Sadaqallahul azim. Pertama-tama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah melebihkan kita manusia yang pertama sekali dengan ilmu pengetahuan, dengan amal kebajikan, dan dengan balasan kelak nanti di yaumil kiamah. Berikutnya selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Kepada al dan sahabat beliau sekalian, para ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin. Kata-kata kemuliaan ulun tuan kepada Abu Tunku Imam Syekh Masjid, kepada panitia pelaksana pembangunan masjid, kepada panitia pengurus harian masjid, dan kepada seluruh para hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, dengan meniatkan iktikaf di dalam masjid yang mulianya, sejenak marilah kita mengulang kembali apa yang memang sudah selalu berulang-ulang, supaya menambah keyakinan, menguatkan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya manusia adalah sebagai makhluk yang paling mulia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalamnya ada yang lebih mulia lagi, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di dalamnya ada yang lebih mulia lagi. Siapa dia? Itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertakwa adalah orang yang menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam orang yang bertakwa itu ada lagi yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang-orang yang ikhlas setiap apa yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang beriman itu belum tentu dia takwa. Orang bertakwa itu belum tentu dia ikhlas apa yang dia kerjakan. Bahkan dah pegah menang. Kadang secara zahiriyah kita melakukan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah, tapi di dalamnya bukan karena Allah. Maka di sana dia melakukan perintah Allah, tetapi dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah orang yang bertakwa, maka orang yang paling mulia itu adalah orang-orang yang ikhlas kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Para hadirin, kita mengingat bagaimana sejarah pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat, kepada Azazil, untuk bersujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Tetapi Azazil ini tidak mau sujud kepada Adam, dikarenakan dia merasa dirinya orang pertama, orang terhebat, orang nomor satu, makhluk mulia. Dia dijadikan dari api, Adam dijadikan dari tanah. Malaya gengsi kepada Adam, sehingga dia bukan mengingkari Allah, tetapi dia merasa malu untuk bersujud ke hadapan Nabi Allah Adam alaihissalam. Maka dikala itu Azazil ini dia dilaknat oleh Allah menjadi makhluk yang namanya iblis. Laki ba Allah, ya Allah menyahlungkan kutu, ya Allah Nabi padu-padu boh permohonan lu. Yang pertama sekali adalah lun be'duh di kalon li manusia dan lun duh lun kalon manusia. Yang kedua, ya Allah aku ingin menggoda seluruh umat hamba-hambamu sehingga dia kembali marah kepadaku, kepadamu ya Allah. Permintaan iblis gebi oleh Allah. Maka menyetati melakai ya, menyetati melakai mandum gebi oleh Allah. Pekehnyan ata dunia, lebih-lebih ata akhirat. Gebi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala permintaan iblis. Tapi yang menjadi catatan bagi getanyo para hadirin, yang terus harus getanyo berusaha mengingat selalu, iblis ini berkata kepada Allah, ya Allah, yang tidak sanggup aku menggoda ya Allah, itulah hamba-hambamu yang ikhlas karenamu, karena drone ya Allah dalam setiap apa yang dia lakukan. Nyo abu yang bek tua desagai, yang bahwa letak daripada diterima dan tidaknya doa seseorang itu ada di dalam keikhlasan itu. Ikhlas menyetabuh makna gleh ya Bu. Gleh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau tidak ada ikhlas, dia terasakan Bu. Pertama tanya god tegedih dengan sidodo orang, tetapi pada saat terjadi sesuatu, dikarenakan semua keikhlasan itu tidak ada, maka semua itu akan sirna dan akan hilang. Menyegoknyan berokon sidro pengurus masjid, apabila goknyan gepubut nyo ikhlas karena Allah, pada saat goknyan hanali pengurus masjid, juga dia ikhlas untuk melakukan ketaatannya di dalam masjid ini. Menyegoknyan berokon sidro urung majelis pengurus majelis ta'lim, dan dia sebagai seorang jamaah,
Buta-buta karena Allah gok nyan ikhlas. Gok nyan hana gaya fikir panjang. Walaupun dia tidak lagi sebagai pengurus majelis taklim, tapi karena dia ikhlas karena Allah, tetap itu tidak akan pudar sama sekali. Getanyo hana mooh menomedi. Pada saat kita salat, Allah ilo ko hana ikwa deng ku ike takun re masalahnya masalah. Orang yang ikhlas itu dia tetap mencari saf paling terdepan. Karena itu yang dia harapkan. Kan gak harap drogo untuk menjadi imam, bukan diharap dia ini ingin menjadi orang muncul di depan, tapi dia hanya semata untuk mencari saf pertama, karena itu orang yang sangat dimuliakan oleh Allah. Ikhlas itu adalah merupakan nomor satu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Setelah itu barulah Allah gebi pangkat getanyo, yaitu sebagai hamba Allah, abdun, orang yang benar-benar berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Getanyo manusia yang perlelong nak pegah. Tanyo orang mukmin, tanyo orang yang bertakwa, tanyo sidra orang yang ikhlas ingin berbakti kepada Allah. Nyo yang perlu kita nyo ingat, Allah Subhanahu wa taala sabe nebuka pintu mustajabah. Sabe gebuka pintu kepada kita nyo pintu-pintu rahmat. Selalu Allah Subhanahu wa taala membuka pendaftarannya. Siapa yang ingin mendaftar setiap saat, setiap waktu, setiap bulan. Tinggal bak kita nyo, pandaikah kita membuka Google itu? Pandaikah kita mengikuti aplikasi itu? Maukah kita membuka tempat-tempat yang Allah sudah membuka pendaftaran itu? Atau kita sama sekali tidak tahu? Atau hanya tertutup sama sekali? Atau memang kita tidak mau membukanya? Atau kita terlena dengan yaitu berbagai media-media yang lain? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlelong nak pegah abu tungku sekalian. Uronyo adalah bekna silap long getanyo kadita mengka dalam 9 Zulqaidah. Mungkin kita berkata, "Umma kabih bulan mustajabah. Kabih bulan Ramadan, kabih bulan Syawal." Tapi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana saya katakan tadi yang bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menutup pintu-pintu mustajabahnya, tempat-tempat istimewanya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang ingin mengharapkan balasan Allah nanti di yaumil kiamah. Hanya nutup pintunya. Menyata pegah yang pertama sekali, menyata pegah sebagaimana Imam Syafi'i pernah berkata, yang bahwa ada 5 tempat berdasarkan hadis yang beliau sebutkan di dalam kitab Al-Umnya, yang bahwa na 5 buah tempat itu selalu tempat mustajabah. Yang pertama sekali adalah setiap malam Jumat. Yang bak keterangannya. Kemudian adalah di awal daripada bulan Rajab kalewat. Kemudian setelah itu di pertengahan bulan Sya'ban kalewat. Kemudian di dalam bulan Ramadan yang di dalamnya ada 1 malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu Imam Syafi'i mengatakan juga malam mustajabah adalah di malam hari raya Idul Fitri dan di malam hari raya Idul Adha. Selalu saja Allah Subhanahu wa taala membuka pintu mustajabahnya. Cuma betatupu bersadari lagi tanyo. Nyan adalah wate-wate di saat di mana manusia itu sedang terlena oleh berbagai yaitu kehidupan dunianya. Menyata pegah malam-malam raya, maka di sana dia sedang terlena oleh berbagai kehidupan untuk memperingati malam hari raya tersebut dengan di luar daripada ketentuan Islam. Uke untuk malam hari raya Idul Adha adalah merupakan juga salah satu malam mustajabah yang Imam Syafi'i berkata yang bahwa tidak ditolak doa seorang hamba yang apabila dia mau berdoa di malam tersebut. Nyan menyata pegah malam.
Temat menyata pegah bulan. Mulai daripada bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bulan Syawal. Kalewat bulan Syawal. Sehingga ni pegah yang bawa somantang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Kemudian dia sambung dengan 6 hari di dalam bulan Syawal. Sambung 6 orang dengan bulan Syawal. Sama seperti dia berpuasa setahun bulan Ramadan. Situn Ramadan. Somantang puasa 1 bulan dalam bulan Ramadan, kemudian dia lanjutkan dengan puasa sunat Syawal 6 hari nepegah li Rasulullah yang bahwa dia seperti berpuasa setahun nilainya ibadah puasa Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Syawal. Bahkan di dalam pembahasan fiqih dijelaskan, apabila ada seseorang itu selalu saja bercita-cita untuk puput ibadah puasa Syawal, tapi selalu saja dia mendapat keodoran. Diberi kesempatan untuk dia untuk mengqadanya di dalam bulan Zulqaidah. Mentang gebuka bu pintunya. Mentang gebuka pintu. Tapi yang na rencana bu, yang na rencana selalu saja ingin melakukan puasa Syawal, sabena harus gebuka. Selalu saja mendapat keodoran karena kepentingan nafkah dan lain sebagainya. Allah beri kesempatan dalam ketentuan hukum untuknya. Dia dibolehkan mengqadha dalam bulan Zulqaidah. Nyan menyahna rencana. Tapi menyahna rencana hana. Sama seperti halnya orang-orang yang rutin selalu melaksanakan sholat tahajudnya. Bakti malam igotnya hana jaga. Beri kesempatan malam itu untuk dia melakukan sholat tahajud, boleh mengqadhanya. Rahman dan Rahim Allah bagi orang-orang yang selalu rutinnya dalam beribadah, tidak Allah sia-siakan itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah meninggalkan bulan Zulqaidah, abu tunggu sekalian. Kita sekarang di ambang pintu di bu. Belum tak pegah bawah ya bu. Sebab baik tak pegah di 1 Zulhijjah katinggai. 20 hari ke depan kita temukan lagi Allah Subhanahu wa taala membuka pintu mustajabahnya. Bakteh abunyan, itulah di dalam bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah. Di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Fajr, di mana Allah Subhanahu wa taala nepegah wal fajr. Sebab setiap Allah sudah bersumpah ke sana seperti halnya ayat-ayat wal asr, demi masa, wal fajr, demi yaitu fajar, wal lail, demi malam. Berarti ada sesuatu yang di sana Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya butuh perhatian. Kepegah li Allah wal fajr, demi fajar, walayalin ashr, dan demi malam-malam 10. Sehingga oleh para ulama berbeda pendapat tentang walayalin ashr. Malam-malam 10-nya beda pendapat para ulama. Ada sebahagian pendapat para ulama menafsirkan malam 10 ini adalah 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan. Kalewat. Berarti kelebihan yang luar biasa terdapat di 10 yang terakhir bulan Ramadan. Kajilah kalau tak dengar tapi abu tiap malam ke pegak. Kiban lebih malam 10 yang terakhir bulan Ramadan karena terdapat di sana satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar yang kebanyakan para ulama mengatakan di sana terdapat malam Lailatul Qadar. Sehingga oleh para ulama menafsirkan wal fajr nyan adalah wal laili ashr adalah malam ke-10 daripada bulan Ramadan. Tapi ada sebahagian para ulama menafsirkan makna walayalin ashr adalah malam-malam ke-10 daripada bulan Muharram. Uka apa merumpak? Gebuka lam pintu rahmat katanya. Leh bulan Zulhijjah merumpak lam tanya. Yaitu di dalam bulan Muharram yang merupakan tahun baru Islam. Yang dari 1 sampai 10 merupakan juga suatu malam hari yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini belum tinggal. Ika manteng ika tadi. Ada juga yang menafsirkan makna daripada walayalin ashr adalah 10 malam di dalam bulan Zulhijjah.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian para ulama, yaitu yang dijelaskan di dalam kitab Ibnu Katsir, di dalam tafsir Ibnu Katsir, yang lebih kuat makna daripada walayalin ash adalah kepada 10 hari 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, 20 hari ke depan Allah akan gebuka kembali pendaftarannya kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Itimhan natingan atau kita hanya mendengar-dengar saja kelebihan-kelebihan. Kita pegat pengajian-pengajian. Habis sedekah-sedekah dum yang urung bi. Tapi sementara amalan itu kita sia-siakan. Makanya pegah sampai-sampai dijelaskan puasa itu ada 3 bahagian. Ada puasa yang puasa tersebut berulang-ulang tahun, berulang-ulang puasa itu. Bulan Syawal, bulan Zulkaidah, bulan Muharram. Ada yang berulang-ulang bulan, berulang-ulang puasa itu. 3 hari di awal bulan, 3 hari di tengah bulan, 3 hari di akhir bulan. Ada yang berulang-ulang Jumat atau mula-ulang 7 hari, mula-ulang puasanya. Senin dan Kamis. Bahkan lebih istimewa para hadirin yang kadang-kadang pahala kita menumpuk di sana. Di sana 3 hari awal bulan, di sana Senin Kamis. Di sana kita dapatkan Zulhijjah, di sana kita dapatkan Senin Kamis. Di sana kita dapatkan yaitu kelebihan daripada berulang-ulang bulan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di depan. Nyoi ke abu, ke kedanya 20 huruf. Sehingga dalam sebuah hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin fihinna afdalu wa ahabbu ila Allah taala min ayyamil 'ashr." Tidak ada daripada hari-hari yang di dalam hari tersebut ada amal yang sangat dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hari-hari yang lain, yaitu yang terdapat min ayyamil 'ashr. Min ayyamil 'ashr Zulhijjah, daripada bulan haji. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sehingga dipegang oleh Rasulullah, anna sauma minhu ya'dilu siyam sanah. So manteng yang tim puasa di 1 Zulhijjah. So manteng yang tim puasa di 1 Zulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipegang, dia diberikan pahala seperti dia berpuasa sunat setahun lamanya. Tiurau abu. Tiurau ada puasa dalam 1 hari bulan Zulhijjah seperti kita puasa setahun puasa sunat. Menyahmuna bulan Syawal 6 muro, dari lihat puasa Ramadan tatamah 6 muro, lagi ta puasa yaitu situn Ramadan. Tetapi kalau kita berpuasa di dalam 1 hari bulan Zulhijjah, hari pertama, dipegang oleh Rasulullah, seseorang yang berpuasa di hari itu seperti dia melaksanakan ibadah sunat situn lamanya. Lebih pahala oleh Allah. Abu hadis jelas sekali jelaskan yang bahwa as-saumu li wa ana ajzabi. Baik itu puasa Ramadan atau itu puasa sunat. Puasa itu untukku kata Allah, dan aku yang akan memberikan pahala tersebut. Nyandip lebih puasa. Baik lihat pegah ke fadilah-fadilah yang lain yang oleh penelitian menyebutkan yang bahwa kalau seseorang yang menjaga rutinitasnya dalam berpuasa, insya Allah tubuhnya dijamin kesehatan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama, orang yang berpuasa dalam 1 hari bulan Zulhijjah, nyan lagi puasa situn puasa sunat. Yang pertama. Yang kedua, wa qiyamul lailah minhu ya'dilul qiyamal lailil qadr. Ngepegah lam li Rasulullah, so manteng yang pedang malam. Di malam-malam Zulhijjah. So manteng yang pedang malam di malam-malam Zulhijjah. Adalah dipegang oleh Rasulullah, lagi tanya tak pedang ibadah malam di malam Lailatul Qadar. So manteng yang pedang ibadah di dalam bulan Zulhijjah.
Satu Zulhijjah inan semayang maghrib na semayang sunat maghrib, sebelum maghrib na, ba'da maghrib na, sebelum isya na, solat isya, ba'da isya, solat tahajud, sampai dengan 10 hari daripada bulan Zulhijjah tersebut, maka Rasul mengatakan seperti kita beribadah di malam Lailatul Qadar. Abu Tungku sekalian, luar biasa. Fadilah yang gebi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu Allah membuka pintu rahmatnya. Hana pre-pre ya Bu. Mantinggai tanyo mantang ta benah diri dro, ta paso formulir dro tu. Ada tidak? Atau kita terlena hanya kita mengejar yaitu tatupu mantang kelebihan-kelebihan, sementara kita meninggalkan kelebihan yang setahun sekali itu datang. Para sahabat bertanya, qila wala jihada fi sabilillah. Ya Rasulullah, tidakkah itu melebihi daripada fi sabilillah? Para sahabat duaga, hana lubeh daripada jihad fi sabilillah Rasulullah? Rasul menjawab, tidak lebih. Maknanya apa? Oh, ada kejawab Rasulullah, hana lebih daripada jihad fi sabilillah Rasulullah? Rasulullah menjawab, tidak lebih. Hana lebih daripada jihad fi sabilillah. Maksudnya, orang yang beribadah di malam 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, 3 Zulhijjah, sampai dengan dia melakukan ibadah di 10 hari tersebut, seperti dia berjihad di jalan Allah, memerangi orang-orang kafir. Abu Tungku sekalian. Cuma naga pegah beda li Rasulullah bacu, kecuali orang yang berjihad itu, dia meninggal di dalam peperangan, dia ditikam oleh musuhnya, dan dia sampai keluar darah dan mati dalam peperangan. Nyan baru beda. Maka di sana dia lebih tinggi, lebih besar fadilahnya. Tapi orang yang beribadah di malam 1 Zulhijjah, nyo orang yang ibadah malam 1 Zulhijjah, nyo gepegah lagi getanyo tayak jihad fisabilillah, oleh jihad tanyo selamat tawolong. Orang kafir kalau tapo, kita kembali lagi. Ya. Tapi kalau mati, lebih dari itu. Lagi getanyo tak ibadah malam Lailatul Qadar. Kalau kita berpuasa seperti kita puasa setahun lamanya. Manakali ya Bu menyesik urang-urang puasa? Teringat lagi dijelaskan sampai kalau seorang perempuan yang sedang berpuasa di 9 Zulhijjah. Tengah berpuasa bakti kurang Zulhijjahnya, dia diajak oleh istrinya untuk menyedap pegah untuk bersetubuh. Seorang istri menolak ajakan suaminya. Seorang istri tidak durhaka kepada suaminya karena dia lagi sedang melaksanakan puasa 9 Zulhijjah dan juga di 10 Muharram. Dipnan lebih abu si kurang Zulhijjahnya. Yang lagi tanya kadang tengah lalu ngenti ya Bu Ino Yace. Yang lagi tanya tengah lalu bak warung kopi. Yang lagi tanya tengah lalu tak pegatnya dan lain sebagainya. Rupanya kelebihan itu luar biasa. Abu 9 Zulhijjah itu adalah hari pertemunya Adam dan Hawa. Hari di mana Nabi Allah Ibrahim kepastian untuk menyembelih anaknya. Hari di mana Nabi Allah Adam alaihissalam diterima taubatnya. Dan dia melihat tiang aras pada sejarah Nabi Allah Adam bertemu dengan Adam dan Hawa. Bak sikurung Zulhijjah. Kabih abu sikurung Zulhijjah. Malamnya Allah Subhanahu wa taala gebuka lom pintu mustajabah. Yang gepegah salah sabuh yang gepegah li Imam Syafi'i, malam hari raya itu malam mustajabah. Olehnya nabu tunggu sekalian, keesokan harinya Allah nebuka lom pintu rahmat. Putra pintu rahmatnya. Di sanalah Rasul bersabda, tidak ada amal yang lebih mulia di sisi Allah, yang lebih dicintai oleh Allah di 10 hari bulan Zulhijjah selain daripada kita menumpahkan darah. Musambung lama Bu, mustajabah gebuka oleh Allah Subhanahu wa taala dari 1 Zulhijjah sampai 9. Kemudian bak 10 gebuka lem pintu rahmat oleh Allah. Pintu mustajabah dipno kagebi lowongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendaftaran yang tidak menggunakan uang pendaftaran, tidak menggunakan syarat-syarat yang begitu sebagaimana di dunia. Pekeh abu tungku sekalian, degetanyo tak sia-siakan.
Maka dari jino Abu Tungku sekalian, tergeraklah hati kitanya untuk beribadah. Pertama di dalam malam Zulhijjah. Kemudian pada saat yaitu kurban nepegah li Rasulullah, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yuqarribanna musallana. So mantengna kelebihan rezeki Nabi oleh Allah, tapi dia tidak mau melaksanakan kurban, maka Rasul nepegah bekta ibadah haji dengan ibadah lun. Bungih ke Nabi. Man kana lahu sa'atun falam yudhi falyamut insya'a yahudiyan aw nasraniyan. So mantengna kelebihan rezeki Nabi oleh Allah, tapi dia tidak mau melaksanakan kurban. Guyu pilih, puji pilih mati Yahudi atau mati Nasrani. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, idza husyiral mu'minuna min quburihim yaqulu Allah Ta'ala, ya malaikati la tumsyu ibadi rajilain. Apabila kitanya singa bangkit di yaumil kiamah, Allah nepegah bak malaikat, jangan engkau berikan hamba-hambaku berjalan dengan kakinya. Berilah kendaraan-kendaraan mereka. Abu sekalian, bersiap-siaplah getanya bagi orang-orang yang mampu. Yang mampu Abu, baik tapi kita yang mampu kiban. Uro raya hajinya napeng tu 5 juta Abu. Tablo kameng 2 juta, tinggal peng 2 juta, mampu Abu. Tanya, baik tapi kita tanya mampu kiban. Dan tidak ada istilah saya sudah berkurban tahun yang kau likut. Long kalah, nyohanali, hana menan Abu. Tapi kapan saja kita ada kemampuan, itulah ibadah yang terlebih afdal di bulan Zulhijjah tersebut. Mudah-mudahan Abu Tungku sekalian, apa yang ulun tuan sampaikan menjadi persiapan katanya untuk 20 hari ke depan. Yang pertama untuk ibadah di dalam bulan Zulhijjah, dan yang kedua amal yang paling good di 10 hari bulan Zulhijjah tersebut itulah menumpahkan darah dengan melaksanakan kurban. Hana mulia Abu dengan pegat sedekah yang lain. Kalaulah ini kita tinggalkan. Sebab inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah, inilah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sejak daripada Nabi Allah Adam alaihi salam turun kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, bahkan Nabi kita terlahir dari 2 orang yang hampir disembelih. Berarti menunjukkan peristiwa kurban itu kepada sejarah katanya umat Muhammad dari junjungan katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah yang sangat mendasar untuk melaksanakan kurban. Maka inilah yang dapat ulun tuan sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat kepada hadirin sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan sayyidana abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr والليل إذا يسر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan sayyidana abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر